Mau ngobrol? Bareng kita aja di Stay Down Podcast. Hi listeners, welcome to Stay Down Podcast with Laura and Kezia. Stay at your home. Sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, gimana kalau kita sapa listeners terlebih dahulu yang lagi di rumah atau dimanapun mereka berada? Tapi lebih enak kalau kita kenalan dulu nggak sih? Bener juga ya, karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Ya udah kita kenalan dulu ya. Oke deh, hai listeners, gue Kezia, salam kenal ya. Hello listeners, perkenalkan nama gue Laura, salam kenal juga buat kalian. Nah, sekarang baru deh kita sapa ya listeners kesayangan kita semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian yang lagi dengerin dan lihat podcast ini selalu dalam keadaan sehat, oke? Dan pastinya udah siap untuk dengerin podcast ini karena kita bakal seru-seruan bareng selama beberapa menit ke depan. Setuju banget gue kalau itu. By the way guys, pandemi udah berjalan selama setahunan lebih, bener kan? Bener banget. Dan selama setahun juga kita udah ditemenin dengan disinfektan, Masker dan hand sanitizer. Kalau listeners udah dapetin prokes belum nih? Semoga kalian dapatin prokes terus ya. Harus. Pandemi ini kita banyak banget aktivitas yang berubah. Iya, banyak banget aktivitas kita yang berubah. Yang biasa kita lakukan di luar rumah harus berpindah tempat jadi di dalam rumah. Jadi gini listeners, tadi gue sama Kezia sudah berbincang sedikit ya tentang aktivitas kita sama pandemi itu ngapain aja. Nah iya, kalau gue selama pandemi ini lebih dominan di rumah. Kalau lo kan lebih dominan di rumah kan, Kes? Beda sama gue, kalau gue lebih sering di outdoor, tapi tetap gue selalu jalanin prokes pastinya. Kalau lo kan tadi bilang, lo itu lebih sering di rumah, boleh dong sharing ke gue dan listeners yang lagi di rumah atau dimanapun mereka berada, kegiatan lo itu apa aja? Boleh dong. Yang pertama, gue biasanya kalau di rumah itu gue bangun pagi. Habis itu gue cuci muka, mandi, terus melakukan kegiatan wajib seorang pelajar yaitu belajar. Gitu. Tapi karena pandemi berubah deh secara online. Selesai sekolah online, gue makan siang. Habis itu gue istirahat sebentar, lanjut gue tidur siang. Bangun dari tidur siang, gue mandi lagi, makan malam, habis itu bebas deh gue ngapain. Oke. Biasanya sih gue baca novel sambil dengerin lagu dari playlist favorit gue di Spotify. Paling itu aja sih kegiatan gue sama pandemi. Nah tadi kan lo bilang nih kalau kegiatan lo tuh lebih dominan di outdoor. Kira-kira apa aja sih yang lo lakuin selama kegiatan outdoor itu? Sebenarnya gue nggak sering-sering banget sih Kes keluar rumah. Paling kalau ada event baru deh gue hangout bareng teman atau enggak bareng keluarga. Gue kasih 2 contoh aja ya. Oke, aktivitas boleh. outdoor gue itu apa aja. Jadi yang pertama, waktu bulan puasa kemarin, gue sama temen-temen gue bukber di sekitaran Alam Sutra. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Apa tuh? Gue lupa bawa dompet. Kok bisa? Iya, gue kira sebelum pergi isi tas gue itu udah lengkap dengan hand sanitizer, disinfektan dan juga dompet kan. Tapi ternyata waktu gue bayar makanannya, dompetnya nggak ada di dalam tas. Terus lo bayarnya gimana dong? Ya terpaksa gue harus minjem sama temen gue yang untungnya lagi bawa duit lebih. Tapi tetap sih walaupun udah dibayarin, tetap malu banget sih gue. Mungkin di antara kalian ada deh ngalamin hal yang sama seperti tadi. Kalau jujur ya, gue kalau jadi Laura juga bakal malu sih. Tapi yaudahlah mau gimana lagi, kan udah berlalu. Seperti kata Inul Daratista tuh, masa lalu biarlah masa lalu. Bener banget. Terus tadi kan aktivitas pertamanya nih, aktivitas keduanya dong sekarang. Aktivitas kedua gue itu gue beli makanan yang sempet viral banget di kalangan K-popers. Makanan hasil collab dari boy group BTS dan McDonald's. Mungkin para ARMY dan non K-popers pasti tahu deh ini apa. Ya bener banget, BTS meal. Gue tahu tuh itu rame banget. Iya. Kemarin temen gue tuh pada beli dan nyobain makanan itu kan. Terus ya kehidupan remaja sekarang lah, beli apa diposting di sosial media. Jadi setiap gue buka sosial media, munculnya tuh postingan BTS meal itu. Terus mereka nge-tag BTS, akun officialnya BTS, sama ngasih hashtag BTS meal. Jujur ya, gue tuh pengen banget nyobain makanan itu. Tapi karena antusiasnya yang luar biasa, bikin antriannya jadi panjang dan lama nunggunya. Jadi gue mengundurkan diri, mungkin next time bakal gue cobain. Tapi beneran cobain ya? Iya, tenang aja. To be honest, gue salut sih sama antusias dari K-popers maupun non K-popers untuk hasil kolaborasi mereka kali ini. By the way, Kes, gue mau tanya nih. Selama pandemi ini kan banyak banget masyarakat yang di rumah atau dimanapun mereka berada melakukan aktivitasnya itu lebih sering di rumah, apalagi kalau belajar daring.
Listeners, setuju nggak sih dengan adanya pembelajaran jarak jauh? Mungkin listeners yang lagi dengerin podcast ini ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Tapi untuk gue sendiri, gue setuju. Karena dengan adanya daring atau pembelajaran jarak jauh ini juga bisa membantu mengurangi penyebaran virus yang ada. Kalau sendiri gimana? Setuju nggak? Kalau gue sendiri sih, gue kurang setuju. Kenapa tuh? Karena gue jadi lebih susah untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman maupun juga guru-guru. Apalagi kalau ada pelajaran yang gak gue ngerti. Itu gue bingung mau tanya ke siapa. Pas lagi gue mau tanya ke temennya malah gak ngerti juga. Giliran gue mau tanya ke gurunya, respon yang gue dapet itu beda-beda. Kayak ada yang langsung dibales, ada yang beberapa jam kemudian dibalesnya, bahkan ada yang gak dibalas sama sekali. Berarti lu di ghosting sama guru dong? Iya, bayangin dong, dari pagi, siang, sore, sampai malam, gue cuma nungguin respon mereka. Ya, jadi gue kayak berasa di ghosting gak sih sama guru? Emang harus banyak sabar sih kalau udah kayak gitu. Sabar banget gue. Ra, tapi lo sadar gak sih, di masa pandemi ini juga banyak banget nilai positif yang bisa kita ambil. Contohnya nih ya, listeners pasti ada yang ngerasain, semenjak adanya pandemi, jadi lebih dekat dan lebih sering komunikasi sama keluarga, bener gak? Bener banget. Dari yang ya paling 5 menit sampai 10 menitan lah yang ngobrolnya, sekarang tuh udah sampai berjam-jam. Tapi selain itu juga, kalian nyadar gak sih, ada juga yang bisa kita ambil dari pandemi ini, yaitu kita semakin peduli dengan lingkungan, kebersihan diri kita maupun diri orang lain, dan juga kesehatannya. Kayak gue baru ketemu beberapa orang di sekitar gue. Mereka tuh kalau misalnya sebelum makan itu pasti cuci tangan terlebih dahulu. Kalau sebelum pandemi mah pasti ada, dan pasti ada juga yang enggak cuci tangan sebelum makan. Terus sama satu lagi, orang mulai sadar akan pentingnya masker dan mulai membiasakan diri untuk pakai masker kemanapun mereka berpergian. Jadi kayak nepatin prokes banget gitulah. Buat listeners yang berada dimanapun sekarang, kalian harus nepatin prokes terus ya. Karena memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga mencuci tangan itu udah termasuk aktivitas di masa pandemi yang berguna banget buat kesehatan dan juga pengurangan COVID-19. Tapi jangan cuma listeners aja nih, kita juga harus nepatin prokes pastinya, Ra. Pasti dong, Kes. Semprot dulu. Oke. Maskernya di situ, tenang aja. Nggak kerasa ya, Kes, kita udah di penghujung topik pada hari ini. Iya nih, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung topik hari ini, yang tandanya kita harus ngucapin perpisahan sama listeners. Tapi jangan sedih dulu, kita bakal ketemu lagi di kesempatan lain. Untuk listeners, stay safe and stay healthy ya. Makasih ya udah dengerin Stay Down Podcast with Laura and Kezia. Gue Kezia. Gue Laura, pamit undur diri. Bye-bye. Mau ngobrol? Bareng kita aja di Stay Down Podcast.